Hai semuanya, berjumpa lagi di For Your Insight bersama saya Okina Tambunan dan dengan tim yang juga sudah mempersiapkan channel ini, kami terus memberikan semangat kepada Anda untuk terus belajar, menjadi pembelajar kehidupan karena kita percaya di sekeliling kita begitu kaya dengan banyak pembelajaran. Dari pengalaman, dari buku-buku yang dibaca, maupun channel-channel atau podcast-podcast yang didengarkan. Dan For Your Insight hadir juga ingin menjadi bagian dalam pembelajaran Anda. Tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama dengan Pastor Evelyn. Halo Hai Pastor. Ogina. Boleh bisa melihat ke pembelajar-pembelajar yang terus mengikuti kita nih Pastor, dengan Ya. konten-konten yang dihasilkan. Mhm. Dan masih dengan semangat awal tahun, sekalipun kita sudah masuk ke bulan yang ketiga ya. Wow, Right. Ya. terasa sekali kita sudah masuk di bulan yang ketiga. Karena beberapa waktu yang lalu, saya juga setiap di akhir bulan ya melakukan evaluasi, memberikan checklist hal-hal yang sudah terjadi atau masih on proses, masih progressing, atau malah tertunda, atau malah tidak jadi. Namun ada bagian Pastor yang saya mau tetap terus fokuskan ya, yaitu bagian hal-hal yang disyukuri. Right. Itu membuat hati saya tetap berpengharapan juga, dan yang paling membuat saya juga jadinya aware dengan kehidupan adalah karena saya melihat tangan Tuhan turut bekerja. Karena menuliskan gratitude things ya, hal-hal yang kita syukuri itu So you ternyata have a gratitude journal. nggak terpisah, jadi masih masuk di agenda yang sama. Jadi tahun lalu saya mendapatkan kado ulang tahun dari seorang kawan dan dia memberikan agenda, dan dalam agenda itu juga ada what are you grateful for this week. Nah, jadi saya dalam 1 minggu itu jadinya saya melihat Jadi catatan, ada prompting question ya. ya lihat ke catatan itu, minggu ini saya bersyukur hal ini. Lalu kalau ada lagu baru yang timbul di hati juga saya taruh juga di situ. I see. Jadi menjadi pengingat lah dalam perjalanan, makanya terasa tahun itu lewat. Karena kita mark ya, Pastor, kita tandai hari-hari yang kita sudah lalui. Ya mungkin beberapa waktu ini ada pembelajaran spesial nggak kalau buat Pastor If sendiri? Atau hal yang paling Pastor syukuri setelah berjalan beberapa waktu di tahun 2024? Saya bersyukur bahwa kita mengambil tema per 3 bulan ya, di dalam rentang intentional growth. Itu adalah tema kita untuk tahun ini. Lalu di term 1 adalah spiritual formation. Ya, dan hal itu menolong kita ya untuk kemudian bisa secara cermat melihat apakah memang terjadi pembentukan. Karena sebetulnya kan ini juga saya belajar dari Robert Mulholland dan Ruth Haley Barton. Dia katakan unknowingly, kalau kita sekarang the question is no longer is transformation happening or not gitu loh, or is spiritual transformation happening or not. Jadi ini bukan lagi the question of is it happening or not gitu kan. It happens gitu loh. Spiritual formation atau pembentukan rohani adalah sesuatu yang sehari ke hari itu terjadi, gradually itu terjadi gitu loh. Something is happening deep within you. The question is no longer terjadi atau tidak terjadi, terjadi. Tapi terjadi ke arah bentukan apa? That's a major thing. Oke. Nangkep ya? Ya. Jadi makin hari ke hari itu kita sedang dibentuk. Kita sedang terbentuk gitu. Jadi loh. Pertanyaannya bukan lagi apakah kamu sedang bertumbuh secara rohani? Iya. Tapi pertanyaannya adalah pembentukan seperti apa yang sedang terjadi dalam diri kamu. Karena proses itu sebetulnya setiap hari terjadi gitu. Nah, sekarang apakah makin hari kamu semakin terbentuk serupa Yesus atau semakin serupa dengan dunia? Berarti cuma ada 2 bentukan itu ya? Ada 2 bentukan itu. Dan dunia secara masif, terstruktur, sistematis berusaha membentuk kita seperti dirinya. Jadi kalau pertanyaannya, apakah kamu bertumbuh? Setiap orang bisa menjawab iya. Iya. Tapi pertanyaan adalah, kamu bertumbuh menjadi serupa apa? Nah, itu setiap orang bisa berbeda jawabannya. Iya, betul. Makanya semua orang mengalami pain and suffering. Yes.
Semua orang mengalami masalah, yaitu emang nggak pilih-pilih bulu ya. Iya. Alkitab berkata, bahkan menasihatkan kita, ada rumah yang dibangun di atas pasir, ada batu, Iya, batu. dan ada yang dibangun di atas batu. Mm-mm. Dan kedua rumah ini yang sebetulnya proses pembangunannya itu terjadi, Iya. ya kan? Dan ada bentukan akhirnya, itu baru tahu hasil bentukan akhir itu kokoh atau tidak pada saat badai terjadi. Dan badai tidak pilih-pilih. Oh, badai hanya terjadi pada rumah yang di atas pasir tuh makanya hancur. Enggak, rumah yang dibangun di atas batu pun menghadapi badai. Ya. Hujan badai ya menerpa juga, hanya dia tidak hancur. Jadi kalau dibilang pain and suffering, semua orang mengalami pain and suffering. But in the midst atau going through pain and suffering, kamu tuh terbentuk jadi semakin serupa Kristus atau semakin serupa dengan dunia. Makanya saya bilang, will you be bitter or better? Ya, because life experiences actually mold us in some way. Ya, pengalaman-pengalaman itu membentuk kita, Ki. Saya adalah hasil pengalaman hidup saya, kamu adalah hasil pengalaman hidup kamu. Nah, the very fact bahwa kita bisa berdiri tegak pada saat ini, mengangkat wajah kita. Ternyata, even though life did not treat us well, did not treat us fairly, ini saya omong secara publik, even though life has not been treating you well and fairly, we can still choose to be like Christ. Sekalipun hidup ini tidak memberikan kepada kita kartu-kartu yang kita mau, sekalipun kita tidak menerima perlakuan-perlakuan yang mestinya adil, mestinya baik, mestinya setia, tapi kan kita tetap bisa memilih. Through it all, kita akan bersedia dibentuknya jadi seperti apa. Yes. Kalau hari ini we don't take it for granted ya, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, Okina, I don't take it for granted bahwa hari ini melewati seluruh gelombang kehidupan, saya masih bisa sharing firman Tuhan, saya masih bisa mengangkat wajah. To God be the glory. Yes. Itu lagu To God be the glory, to God be the glory. Itu tidak hanya dinyanyikan dalam periode lampau, hari ini pun masih bisa dinyanyikan karena hanya Dia yang membuat saya bisa berdiri tegap dengan kepala yang terangkat. He is the lifter of my face. Kan begitu. Jadi bentukan-bentukan itu tergantung aja kita mau dibentuk tetap mau jadi serupa Kristus atau tidak. Jadi seseorang bijak itu tahu ya bagaimana memakai krisis, tantangan, ketidakadilan dalam hidupnya untuk menjadi alat membuat menjadi serupa dengan Kristus. Iya. 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 Wow. Nah, jadi kita dalam beberapa seri ini bicara mengenai pembentukan rohani. Ya, kita bicara mengenai spiritual transformation, itu terjadi setiap hari. Yes. Jadi tidak ada satu fase khusus, hanya di fase ini terjadinya, atau kalau saya lagi berusaha. Enggak, it's actually terjadinya dalam keseharian kita, dalam hal-hal detail yang kita lalui, ya Tuhan hadir di sana, karena kita bisa memilih, ya kan, menjalani hidup ini seperti apa. Nah, itulah pembentukannya. Jadi menolong sekali ya, membantu kita memiliki paradigma yang lebih dewasa. Mendengar hal ini, Pastor Yves, bahwa setiap harinya, setiap waktunya kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, mau bertumbuh menjadi siapa, atau menjadi apa, menjadi seperti Kristus atau menjadi seperti dunia. Dan hopefully ini juga menolong Anda ya, jadi tidak lagi Anda tertekan begitu mendapatkan pertanyaan, apakah kamu bertumbuh di tahun 2024? Tapi pertanyaannya bisa kita ganti, kamu bertumbuh menjadi seperti apa di tahun 2024? Di episode yang lalu, Pastor, kita menutup dengan Mazmur pasal yang pertama. Iya, Mazmur pertama. Ayat 1 sampai 3. Right. Karena tadi Pastor juga sudah menyebutkan kita sedang belajar mengenai transformasi rohani. Dan ternyata nggak jauh-jauh nih kita melihat seseorang yang ditransformasi rohaninya itu seperti apa. Ternyata seperti di Mazmur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Mungkin kita bisa buka kembali ya. Jadi kita bisa sama-sama melihat yang dimaksud transformasi rohani itu seperti apa sih? Saya baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga ya. Mazmur pasal yang pertama. Jalan orang benar dan jalan orang fasik.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Amen. Episode yang lalu kita sama-sama sepakat bahwa ayat yang ketiga ini adalah produk dari sebuah transformasi. Yaitu orang yang memiliki kesukaan akan Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon tanam di tepi aliran air, bahkan kita mendiskusikan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya. Orang ini menghasilkan buah sesuai dengan musim-musim kehidupannya. Yep. Dia produktif ya berarti ya. Maksudnya arti produktif itu adalah memang dia menghasilkan buah Producing sesuai fruits. dengan ya, Being fruitful. sesuai Ya. dengan musimnya. Kalau pada saat ini musimnya adalah berumah tangga, dia menjadi seorang pasangan atau ayah atau ibu yang fruitful. Atau jika saat ini musimnya adalah dia lajang, dia juga menghasilkan buah-buah dari kelajangannya. Apabila Anda remaja, dewasa muda, Anda pun juga menghasilkan buah-buah sesuai dengan musim kehidupan Anda. Right. Nah, sekarang kita mau menyoroti bagian merenungkan, Pastor Eve. Karena jangan sampai juga kita jadi salah menafsirkan, akhirnya nanti salah praktek. Karena merenungkan dalam bahasa Indonesia kita sehari-hari, merenungkan itu seperti membayangkan, mengimajinasikan, dan kalau kita lakukan di siang hari sambil ada angin sepoi-sepoi, Itu melamun. kita jadi bisa terbuai dan akhirnya terlelap. Dan saya rasa kalau itu dinamikanya kita tidak bisa ke ayat yang ketiga. Iya. Kalau saya ngebayangin ini orang melamun di jendela seperti burung kakak tua. Di bawah nyiur melambai. Ya tentu nggak kayak begitu ya. Yes. Satu ayat yang juga luar biasa yang kita sering kali kutip dalam kaitannya merenungkan firman Tuhan itu adalah catatan di Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Yes. Coba baca Ki, itu juga ada kata merenungkan di situ ya. Yes. Janganlah kau lupa. Jadi sebenarnya memperkatakan Yes. kitab Taurat ini tapi itu coba ya ayat 8, janganlah engkau lupa menuturkan. Nah, ini di dalam sini TB2 ya, menuturkan kitab ya. Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ya. Supaya engkau bertindak dengan saksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Wah, jaya. Akhirnya kata jaya itu tertulis di Alkitab, Esther. Jadi orang yang bernama Jaya, selamat, nama Anda tertulis di Alkitab bahasa Indonesia. Ya, di situ kita lihat bahwa dampak dari jangan lupa engkau memperkatakan tapi renungkanlah. Ya, renungkanlah apa di situ? Renungkanlah firman Tuhan, Taurat Tuhan ya. Siang dan malam. Siang dan malam ya. Maka kemudian dikatakan kamu akan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalamnya dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung, ya kan? Saya senang sekali jadinya bertindak dengan hati-hati sih, Pastor. Di sini saksama ya. Jadi ini adalah orang yang careful, yang tidak asal-asalan, tidak impulsif, tidak sembrono, tapi bijaksana. Jadi kan kita melihat ada suatu dampak yang besar yang dihasilkan dari proses perenungan. Nah tentu kata ini nggak mungkin main-main dong. Kalau bisa menghasilkan suatu careful consideration on the action part, ya kan? Sehingga engkau bertindak hati-hati. Perenungan macam apa yang bisa menghasilkan seseorang yang bertindak hati-hati? Yes. Jadi nggak mungkin baca renungan lamunan di bawah pohon kelapa dong, ya kan? Itu bukan melamun gitu loh. Perenungan macam apa? Sehingga engkau bertindak hati-hati loh. Jadi kalau proses perenunganmu tidak menyebabkan kamu bertindak hati-hati, itu bukan perenungan yang alkitabiah. Nangkep? Ya, bukan perenungan alkitabiah itu, karena perenungan yang alkitabiah, the product of a careful consideration atau a careful meditation on the word akan menyebabkan seseorang bertindak hati-hati. Nggak mungkin slordah dia, nggak mungkin sembrono hidupnya. Tindakannya itu akan hati-hati dan makanya ujung-ujungnya apapun yang diperbuatnya berhasil. Itu akan membuat kamu berhasil dan beruntung. Bahasa Inggrisnya bilang you have a good success. Why? Because you carefully consider your action. Kenapa mau consider action
meditationnya baik-baik, karena kau renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat rangka berpikir kamu. Nah, perenungan macam ini menghasilkan bertindak hati-hati. Perenungan yang dikatakan oleh Mazmur pasal 1 membuat kamu jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, perenungan yang seperti ini adalah saya sebut sebagai perenungan yang transformatif. Ada nggak perenungan yang tidak transformatif? Ya ada. Tapi perenungan yang transformatif, perenungan yang menghasilkan pembentukan serupa Kristus, perenungan yang membuat seseorang bertindak hati-hati, itu adalah perenungan yang alkitabiah. Jadi ini processingnya. Jadi kan di episode lalu saya katakan bukan serta-merta orang mau beli nambahin koleksi Alkitab, tambah lagi buku ini, tambah lagi buku ini. Iya, kalau ada mampu saya nggak hentikan ya, karena I'm also for informative reading of the word gitu kan. Tapi kalau cuma hanya itu, tidak akan loh terjadi transformasi. Jadi tidak hanya informasional sifatnya. Ya, nah ini yang kita mau uraikan ya. Nah, jadi kalau dilanjutkan di situ bahwa ini sifatnya transformatif, ini yang kita mau tuju. Saya berikan catatan ya, pernah saya share 2 tahun yang lalu. The lack of meditation on God's word, kurangnya perenungan firman Tuhan, often leads to spiritual malformation. Ya, seringkali kemudian menghasilkan spiritual malformation. How do we translate that? Pembentukan yang salah secara spiritual. Ya. Jadi you're not thoroughly developed seperti yang Tuhan mau, tapi malah terjadi kayak apa ya? Semacam kecacatan. Malformasi ya, malformasi rohani. That we are not formed in the good way. Maksudnya apa malformasi rohani? Kita nggak jadi hasil yang baik rohaninya, but negative way. Jadi sebenarnya betul, Pastor. Bukan kita terbentuk kok. Ya. Nah, tapi terbentuk dengan bentukan seperti apa? Ya. Bukan terbentuk seperti apa yang Tuhan mau, tapi menjadi terbentuknya salah, seperti yang dunia mau. Jadi saya tambahkan saja nih, even in a harmful way. Coba deh Ki, ada nggak sih orang yang katanya merenungkan firman Tuhan, tapi kenapa jadi harmful dia? Harmful, dia jadi membahayakan terhadap persahabatan, dia menjadi orang yang membahayakan terhadap komunitas rohani, dia menjadi orang yang membahayakan, orang jadi nggak aman bergaul sama dia. Punya orang kayak begitu dalam satu perusahaan, punya orang kayak gitu dalam satu pelayanan tuh bahaya loh. Karena apa yang dia pikir-pikirkan, apa yang dia renung-renungkan. Kalau dia bilang, tapi dia kutip Alkitab, dia kutip firman Tuhan, betul. Tapi are you processing it right? Because if you don't process it right, benar, dituntun oleh Roh Kudus, kamu akan hasilnya jadi tidak seperti Kristus. Apa sih yang seperti Kristus? Tadi saya katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, pikiranmu, dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua yang sama seperti itu adalah kasih sesamamu seperti kamu ngasih dirimu sendiri. Nah, ini untuk bisa menuju ke sana, untuk bisa vertikal horizontal menjadi serupa dengan Kristus, Alkitab ini menjadi tidak bisa kita abaikan. Karena Tuhan akan bekerja membentuk kita lewat firman-Nya. Nah, sekarang kalau dia di-handle, dibaca sih, ya, tapi tidak direnungkan dengan tuntunan Tuhan, hasilnya bisa harmful. Makanya nggak heran ada orang bisa kutip firman Tuhan untuk ngemplangin orang gitu kan. Ada duduk sama orang bisa bawa Alkitab loh di meja, but abusive terhadap orang lain, mengancam, ya, memojokkan. Dijadikan palu. Iya. Nah, itu kita tanya, masa itu sih hasilnya merenungkan firman? Kenapa bisa kejam sekali? Kenapa bisa tidak, ya ini kata yang saya gunakan secara hati-hati, tidak berperi kemanusiaan? Kenapa tidak consider? Kenapa tidak bertindak hati-hati seperti yang tertulis di dalamnya? Makanya bisa kejam gitu kan? Tapi ada Alkitab di meja, Alkitab terbuka gitu loh. Nah, ini the lack of meditation berarti bukannya juga kurang perenungan secara alkitabiah ya, tidak dengan tuntunan Tuhan sudah ada. Nah, ini nanti kita lihat dinamikanya, perenungan macam apa kan gitu kan. Betul, salah bermeditasi bisa salah hasil ya. Betul sekali. Nah, jadi salah satu definisi biblical meditation ya, yang saya pernah uraikan juga bagi kawan-kawan di komunitas, itu adalah ini, meditation-nya itu ya, perenungannya. Makanya saya bilang tadi kalau meditasinya salah, ini
apa hasilnya, ya kan? Iya. Nah, meditation itu is the Lord using a passage. Meditasi adalah Tuhan menggunakan sebuah perikop, bagian dari firman Tuhan, to do groundbreaking, untuk melakukan suatu proses groundbreaking dalam hidup saya. Dia mengerjakan kebenaran pada ayat itu ke dalam tanah hidup saya. Ini orang nggak lihat gitu loh. Ya, tapi artinya waktu kita encounter the scripture, waktu kita melihat atau membaca, nah kita lagi galakkan disiplin membaca Alkitab dalam setahun. Waktu kita lagi baca, ada aja tuh perikop yang menggugah kita dan kayaknya ini kayak lagi ada sesuatu yang Tuhan arahkan satu area di dalam hati kita dan Tuhan mau melakukan proses groundbreaking. Jadi dia buka tanah di situ. Ketika ada engagement, situlah proses perenungan terjadi ya. Right, dan itu jangan diabaikan. Jadi bukan perenungan, aktivitas perenungan itu tidak hanya sampai baca berkali-kali, namun sampai timbul ada dinamika tadi ya. Iya, dalam disiplin kita membaca Alkitab ya, saya juga mohon-mohonkan jangan diabaikan, karena who is actually leading us in our private time membaca Alkitab? It's the Holy Spirit, Roh Kudus sendiri loh. Dia adalah guru agung kita yang hadir kan. Kamu kan baca Alkitab di rumah kan nggak didampingi gembala. Tidak didampingi guru rohanimu. Itu kan menjadi suatu disiplin pribadi. Siapa yang hadir waktu kamu membaca Alkitab? Tentu Roh Kudus. Dia guru kita yang agung. Dan diantara sekian banyak ayat yang kita baca, dan saya katakan kita perlu membaca Alkitab wide and deep. Ya, tidak hanya satu ayat loh. Jadi bukan membaca ayat-ayat emas saja loh, tapi membaca seluruhnya teks Alkitab itu wide. Jadi kan perikop ya? Iya, berarti kan ada perikop itu, perikop satu perikop bisa ada 5 ayat, bisa ada yang 10 ayat gitu kan. Dan waktu kemudian Roh Kudus menarik perhatian kita, menggugah hati dan perasaan kita pada diantara deretan pasal-pasal yang dibaca. Ini kita kalau baca pakai program membaca Alkitab yang kita gunakan sekarang, itu satu hari itu jatahnya bisa 3 pasal, ya, 3 sampai 4 pasal. Itu kan berarti panjang-panjang tuh ya. Nah anyway, waktu kita baca begitu, ya bisa saja Roh Kudus menarik perhatian kita pada satu chunk, ya, satu perikop. Nah, itu perlu dibaca lagi. Ada apa? Kenapa dari semua pasal ini? And don't just go brush it off, lain lewat aja gitu ya. Sampai kita diarahkan untuk tertarik di situ kan tidak hanya baca, bahkan kita bisa pakai alat gali, Pastor. Siapa tahu memang ada informasi yang menambah untuk Tuhan mengerjakan sesuatu dalam diri kita. Ya, karena memang membaca Alkitab perlu informasional. Ya kan? Informasional itu artinya gunakan dong alat-alat bantu. Kalau selama ini biasa pakai Alkitab, saya bilang Alkitab polosan. Alkitab polosan. Silakan kalau kemudian mau ada Alkitab studi, karena akan ada informasi-informasi tambahan di situ kan. Ada tersedia nih, dalam bahasa Indonesia pun tersedia gitu ya. Saya sarankan memang. Lalu tambah lagi, kalau memang sedang membaca Perjanjian Lama pakai survei PL ya. Perjanjian Baru pakai survei PB gitu. Lihat bahasa aslinya. Nah, lihat bahasa aslinya, bisa lihat konkordansi, kamus, pakai peta gitu ya. Ini ada kok tersedia. Jadi di komunitas kita juga kita bagikan tools tersebut is available, ya kan? Ada yang free, available in the market. Ada yang kalau kita ada uang kita bisa invest ke sana gitu ya. Jadi memang informasional. Kalau Tuhan menarik perhatian kita. Saya waktu berapa tahun lalu membaca Alkitab bahkan dengan marker ya, dengan highlighter di tangan gitu ya. Warna merah untuk nama-nama orang. Jadi kalau di perikop itu ada nama orang merah gitu, nama orang, ada nama tempat. Lalu kemudian ada waktu, ya kan? Itu tandain pakai warna-warna khusus supaya saya bisa lihat kemunculannya, apakah ada pattern di situ, ya kan? Apa ada kata berulang di situ. Bahkan nama aja, Pastor, di Alkitab dalam gaya penulisannya PL dan PB, nama saja mengandung arti. Betul. Itu aja kita perlu telusuri. Yes. Nah itu informasional. Kita cari tahu juga siapa nenek moyangnya. Ya, nenek moyangnya. Jadi tuh ya dalam hal perenungan memang banyak dinamika yang terjadi. And by the way, Baswe nih ya teman-teman sekalian, kenapa bisa kita ngomong perenungan ada banyak sekali? Karena memang dinamika kata perenungan itu sedalam itu. Jadi kalau kita melihat berbagai orang yang merenungkan Taurat Tuhan, kata merenungkan di Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, dan tadi saya katakan Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, itu sama, Hagah. Dan Hagah itu
artinya memang merenungkan, yaitu salah satu maknanya, tapi juga membayangkan. Lalu juga uttering, memperkatakan, mempercakapkan, memperbincangkan, membisikkan, ya. Dan lalu ada satu makna yang juga menarik, to study, mempelajari. Itu semua dinamika mengimajinasikan. Itu semua adalah rangkuman panoramik nih. Jadi otak aktif bekerja ya? Iya. Jadi kan bukan passively thinking on something ya. Itu ada aktif sekali. Dia kita resap, kita hayati. Nah, kita hayati. Kita hayati itu firman Tuhan, ya kan? Kita bayangkan, kita studi. Jadi memang akan pakai apa namanya, mungkin pulpen merah, pakai marker, lalu ditandain, kasih tempelan post-it di situ informasi-informasi. Dan apa namanya, merenungkan dalam cara itu akan kemudian menghadirkan informasi. Itu informational. Tapi tidak berhenti sampai di situ, karena kemudian perenungannya itu akan mengajak kita dan menggugah kita untuk terjadinya groundbreaking tadi gitu ya. Jadi salah satu nih saya hadirkan di sini. Jadi meditasi yang benar itu mengizinkan untuk ya, kamu mau nggak Tuhan menangani dirimu gitu kan, udah begitu. Jadi nggak mungkin Tuhan akan diam saja. Kita datang kepada Tuhan yang jauh lebih mengasihi kita, dia akan lihat area-area mana yang memang perlu dia bangun. Dan sebelum dia bangun ya, ini saudara saya ngomong, teman-teman sekalian, sebelum Tuhan membangun, kalau sudah pernah ada bangunan sebelumnya di situ, itu perlu diruntuhkan lah. Wah, iya. Perlu diruntuhkan dan dibersihkan. Iya, lalu dibuat tiang pancang yang baru supaya bangunan baru bisa dibangun di situ. Ya, kadang-kadang juga saya pikir bangunan apa sih yang sebelumnya ada, emang sebagus apa sih saya membangun tanpa Tuhan? Yang ada kan gubuk derita. Dan itulah yang kita banggakan. Udah bagus loh ini ya, enggak. Lagi nilai-nilai kepercayaan itu yang saya maksud, bangunan kita anut. Bangunan kultur dan value-value kita kan itu konstruksinya kan. Konstruksinya kan itu kan gubuk derita. Ya, we live in that kind of value and it really cause us pain and suffering gitu loh. Lalu kita sekarang baca firman Tuhan, kan Tuhan bilang yang area ini ya nak ya, kau izinkan nggak aku kerja di sini? Karena akan ada tearing down, but I will rebuild it. Ya, aku akan kerjakan lagi. Aku akan kerjakan yang bagus di situ. Dengan tiang pancangnya. Jadi memang akan ada groundbreaking moment di hadapan firman Tuhan. Justru alatnya itu firman Tuhan. Nanti ada sign under construction, under reconstruction. Iya. Jadi kemudian dia melakukan, ya terserah itu kalau kita istilahnya pakai proses pembangunan ya. Bisa juga pakai proses operasi, silakanlah. Mau pakai analogi apa, ini kan bahasa-bahasa ini kan tipologinya saja. Nah, jadi terjadi ya proses itu, ada groundbreaking. So get ready when we read the Bible, ada massive work yang Tuhan kerjakan di sana, dan itu mungkin akan terasa seperti pounding of apa ya, dulu kalau tiang pancang dibangun tuh kan gitu kan. Ini kan yang kita diskusikan ya Pastor, pada saat ada saudara atau saudari kita berbagi apa yang dia sedang renungkan. Right. Terus yang menarik perhatian kita kan, kenapa ya Tuhan sedang menangani dia di area itu. Nah, itu kata-katanya. Right. Kok itu yang menarik perhatiannya dia? Kok itu yang menggugah dia? Right. Dan yang itulah dari sekian banyak pembacaan Alkitab, pada hari itu yang dia pilih untuk dia bagikan kepada teman-teman. Jadi memang Tuhan tahu sekali memang area apa yang sedang Tuhan bangun kembali di kehidupan orang itu. Betul. Dan kalau kita izinkan, itu yang dimaksud bahwa pada musim itu ada hasilnya. Ya, benar. Iya dong. Ya kan? Ya. Jadi pada musim itu memang jadi sesuai dengan musim-musim kita. Tuhan tahu menghandle kita at this season, area mana yang dia akan bangun. Nanti season berikutnya area mana yang dia akan kerjakan. Nah, kalau kita rela ya, kita rela. Makanya di surat Rasul Yakobus yang berkata, menerima firman Tuhan dengan lembut dalam hatimu. Firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Dia tahu. Nah, kita boleh serahkan diri kita, percaya sepenuhnya for those groundbreaking moment. Jadi kalau ada yang bikin kita gelisah, aduh kok baca firman Tuhan malah gelisah nih, kenapa ya? Ya jangan langsung pindah ke jadwal yang berikutnya, pembacaan berikutnya. Mungkin you need to linger. Kamu mungkin perlu muter aja lagi di situ, perlu baca ulang lagi karena kayaknya kok belum
Tuhan Iya. belum rilis kita untuk pindah ke teks yang berikutnya. Itu aja dulu. Karena Tuhan lagi mau kerja di situ. Gitu ya. Iya. Nah, jadi kalau ini sudah kita bisa recognize you are at the beginning of a transformation process lewat that particular scripture. Jadi tidak lagi informasi, udahlah kita jangan berkanjang-kanjang sama informasi, ya kan? Tapi the next step, karena tujuannya itu kan menjadi serupa Kristus. Ya. Iya. Kalau hanya ngumpulin informasi nggak jadi apa-apa loh, Ki. Iya, itu mah jurnalis bisa lebih menang daripada kita Iya, mendingan dalam hal menggali informasi. betul. Wartawan bisa melakukan seperti itu. Tapi kalau jadi murid Kristus, harus dinamika yang kedua ini yang terjadi, yaitu formasional. Jadi reading the Bible itu ada reading yang sifatnya informasional, ada reading atau pembacaan yang sifatnya formational, yang membentuk dalam diri kita. Gitu loh. Jadi nggak kayak orang baca koran, nggak kayak orang baca novel, tapi benar-benar pembacaan spiritual reading yang menyentuh kedalaman batin kita, yang menggugah konsep-konsep kita, yang ngegoyangin konsep kita, bikin gempa di dalam. Hah, selama ini aku nggak ngelihatnya kayak gitu, kenapa? Gelisah, bikin kita gusar gitu. Kok gitu ya? Nah, itu kan berarti sedang diperhadapkan kita. Mungkin jadi ada gempa akhirnya. Selama ini aku ngeliatnya kayak gini, we are kind of fix gitu ya. Aku fix dengan udah rancang bangunnya kayak gini. Tiba-tiba kita baca firman Tuhan. Dan pada hari itu Tuhan bilang, nah aku mau kerja bagian itu. Goyang kita. Kenapa? Loh, I never seen it before. Like, aku gak pernah lihat kayak gini. Kenapa kayak gini ya? Itu dia. Bangunan kita yang sudah terstruktur di dalam itu sedang digoyang. Sama kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang sebenar-benarnya. True north. Gitu. Kita perlu rela. Kalau kita rela dibuat gusar. Kalau kita rela dibuat gelisah. Karena teks firman yang kita baca. You are at the holy moment. That is your holy moment. Di tempat itu kalau holy ground. And we are standing on holy ground. You are standing on holy ground. Iya, karena mengerjakan God Tuhan sendiri is dealing with tanah you. itu. Iya. Jangan buru-buru. Saya kalau ada orang cerita gini, wah pastor kok dibuat gelisah. Oke nak, jangan cepet-cepet ya. Nikmati itu. Udah you linger there. Izinkan Tuhan ngomong lagi. Tanya Tuhan, here I am. Apalagi nih Tuhan. Tunjukin. Jangan loncat kayak kelinci. Pindah ke hari berikutnya. Oke, jadwal pembacaan kita berikutnya. Jangan, you lose it. Kamu kehilangan momen itu. Ya. Jadi itu banyak sih kisah seperti itu di Alkitab ya. Dan ini yang saya rindukan. Kalau tahun ini kita mau bilang tahun 2024 akan jadi tahun yang berbeda. Ya, holy moment yang seperti itu jangan kita abaikan. Iya, setuju. Udah, linger aja di situ. Tapi kemudian ya saya jadi ketinggalan dong pembacaan Alkitabnya, nggak apa-apa. Kan saya sempat bilang. Mending ketemu Tuhan. Iya. Ini mah gembala minggir. Ya kan? Saya mah cuma bawa kamu ketemu Tuhan. When God start, okay, if now I'm gonna handle, saya minggir. God, please. Karena yang mati buat setiap domba-domba itu dan mencurahkan darahnya adalah Gembala Agung. Tapi ini tidak dijadikan sebagai excuse ya. Dia masih, kok udah 6 bulan kenapa kamu masih kisahnya mengenai cerita pun Yusuf itu. aja ya. Itu lain. Ya, karena Tuhan juga bekerjanya progresif. Ya. Tuhan pasti akan mengajarkan. Itu bukan karena males. Selalu waktu baca Alkitab, akhirnya Alkitab jadi bantal, dia ketiduran. Besok pagi tetap aja di fase yang sama ya karena dia tidur, dia nggak baca itu lain. Kok nggak maju-maju kau? Iya pastor aku udah 6 bulan di situ. Nah itu saya mesti tanda tanya. Kenapa? Kok 6 bulan dia mengendap di ayat itu, saya pun nggak lihat hasilnya pun. Agak lain ini orang. Itu karena malas kalau nggak maju-maju gitu kan. Tapi kalau ada kok hasilnya loh Ki. Ada maksudnya ada bedanya. Kalau orang tuh sampai linger at one particular perikop ya. Dan itu menggugah dia. Tiap kali dengar itu masih nangis aja. Ya. Ngomong di situ. Dan kayaknya Tuhan belum kelar di situ. Kita bisa rasa, kita bisa lihat kok. Iya. Lain sama orang yang memang luput karena emang dia terlalu sibuk, dia nggak baca Alkitab ya, jadi dia nggak maju-maju. Dan as a friend kita juga bisa memahami ya Pastor, karena berbicara mengenai merenungkan ya, saya juga ingin berbagi. Ada satu kawan, dia share juga kepada saya, karena itu bagusnya indahnya kita membaca firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan. Anytime dalam kehidupan kita ada krisis, tantangan, situasi, itu firman Tuhan kan akan terpanggil dan akhirnya bisa menghibur dan menguatkan, bahkan akan mengiluminasi lah, memberikan terang buat situasi kita yang gelap. Jadi kawan ini bilang bahwa dia punya situasi saat ini dan dia menyadari dia nggak punya teman.
Dan dia teringat dengan podcast yang kita pernah bagikan Pastor mengenai orang lumpuh yang punya a few good friends yang membawa dia kepada Yesus. Dan kita jelaskan juga ya di podcast kita itu bagaimana teman-temannya bisa membawa teman yang lumpuh ini berempat. Udah tuh tempat itu rumahnya penuh, banyak orang mengerumuni Yesus di rumah Pintu itu. depan juga nggak bisa, udah sesak. Pasti udah cari semua celah, semua akses. Kok bisa dan kepikiran lewat atap? Kok bisa? Zaman itu, di mana belum ada teknologi yang luar biasa. Ya, idenya ya. Yes. Dan dia ke atap dan pakai sistem apapun ya, sistem katrol dia turunkan temannya. Dan kawan ini bilang sama sayalah orang yang lumpuh itu. But I've got no friends. Saat ini aku nggak punya teman. Dan dia menyadari bahwa inilah waktunya dia menanam benih yang baru untuk punya teman. Di situ yang saya amazing ya, Pastor, bahwa ya orang ini engage dengan firman Tuhan dan Tuhan sedang menangani area pertemanannya. Ada juga seorang ibu yang mungkin Tuhan juga sedang menangani area keluarga, politik keluarga. Ada seorang suami yang Tuhan sedang menangani area untuk hubungan dia dengan Tuhan. Jangan terburu-buru dalam kehidupan. Ya saat ini juga Tuhan sedang menangani saya di area perempuan. Jadi yang saya lihat mata saya membaca Alkitab, saya melihat apa yang perempuan-perempuan itu lakukan dalam Alkitab. Jadi ya ini kita kasih contoh ya bahwa kita tidak hanya sekedar berbicara, bahkan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah komunitas kita, orang-orang sedang melakukannya. Dan sebagai gembala, saya mengamati itu karena di ruang kelas ini kan kelas gabungan ya. Kelas kehidupan ini kan kelas gabungan. Ya, artinya kalau perkuliahan mungkin kuliah umum kali ya. Jadi mahasiswa tahun berapa juga boleh hadir, ini umum gitu loh. Maksudnya ya semua aja boleh datang. Jadi silahkan gitu kan. Nah, melihat untuk ibu yang di sana area mana yang Tuhan tangani, untuk bapak yang di sana, pemuda yang ini ya, ada gadis yang duduk di sana. Itu beda-beda karena God is in the house. Tuhan hadir dalam rumahnya dan kita perlu pastikan everybody is paying attention, is learning. Learning is happening here. Sekalipun how they learn is differently, ya kan, fase-fase hidup beda-beda, tapi yang paling penting adalah bahwa everybody is learning, everybody caught a glimpse of Jesus, Jesus is present, Yesus hadir dan sedang menangani mereka, dan itu yang saya rayakan gitu kan, ya kan, akan sedih sekali kalau orang tidak mindful akan kehadiran Yesus di ruang kelas, gitu loh. They are so Evelyn conscious, they don't know that Jesus is there gitu loh. Aduh, saya mendingan minggir. Ngerti nggak? Ada orang lebih sadar hadir gembalanya daripada Yesus hadir. Ya udah nggak boleh dong kayak begitu. Kita sebagai gembala menuntun domba-domba ini kepada gembala agung, ya kan? Mereka harus tahu God is handling me in this area. Tuhan lagi menangani aku di sini. I see God. Saya melihat Tuhan. Wah, itu saya rayakan. Kalau kemudian sampai ke titik itu, Tuhan sedang tangani saya di sini, kan gitu. Jadi pembacaan Alkitab. Yang kita perlu kutip itu adalah firman Tuhan ya. Iya. Ya. Nah, kemudian sekarang berarti kan ada informasional, ada formasional. Saya mencatat beberapa poin, saya akan hadirkan ya, nanti silahkan poin-poin ini kalau kemudian bisa dipindahkan menjadi catatan pribadi, please. Silakan. Ya, silahkan. Yang pertama untuk formational reading, yang pertama adalah kualitas bukan kuantitas. Ya. Jadi kalau sampai Tuhan tahan kita pada perikop tertentu, saya sarankan berdiamlah di situ dulu. Jangan buru-buru menyelesaikan tugas membaca Alkitab itu atau jadwal pembacaan Alkitab. Because itu adalah holy ground for you. Itu momen kamu dengan Tuhan. Ya, jadi kualitas bukan kuantitas. Ya. Lalu yang berikutnya, yang kedua nih ya, yang kita perlu lihat juga adalah mendalami deep reading. Ya, jadi kita perlu membaca juga tidak hanya sambil lalu saja, tetapi membaca dengan kedalaman gitu ya. Nggak bisa ya yang penting sudah membaca gitu kan. There are engagement yang terjadi di dalam teks yang kita baca tersebut. Jadi membacanya saya pakai istilah di sini adalah deep reading. So it's not just surface level, bukan hanya pembacaan di permukaan. Ya ampun, saya baca novel aja nggak permukaan. Terus mau baca Alkitab permukaan tuh kan kayaknya wah gimana sih? Ya, Anda perlu saya bilang di sini, Anda berusaha untuk membiarkan firman membuka bagi Anda dimensi-dimensi yang lebih dalam.
Yaitu tadi, kita hadir di depan firman Tuhan, kita izinkan firman Tuhan itu masuk ke dalam gitu. Meresap ke dalam. Dan menyentuh area-area kita di kedalaman batin kita. Mungkin yang tidak terungkap. Tadi malam saya ini kan memang kita baca Perjanjian Lama ya. So now I have combined reading. I might going to combine it dengan the book of Psalm. Ya, saya mungkin akan dive into the book of Psalm. Soalnya saya menyadari yaitu kitab Mazmur itu ada 150 pasal. Itu seakan-akan seperti Spotify yang isinya 150 lagu. And it represent a whole spectrum of emotion. A whole spectrum of emotion. Satu playlist sendiri itu ya. Playlistnya tuh playlist 150 pasal. Itu kayak kita punya zaman dulu ya. Zaman dulu gereja mula-mula yaitu Spotify-nya mereka. Gitu loh. Kita karena pakai app tersebut ya. Iya, by the way, bukan karena kita mau iklankan ya. Zaman saya dulu lebih muda pakai Winamp. Oh gitu ada ya? Ada. Oh aku nggak tahu ya itu ya. Oh berarti ya kan kita beda zaman Wester. Iya, jadi oke, it represent your mood. Hari ini kamu mau playlist apa kan gitu kan. Jadi itu dulu tuh gereja mula-mula ya, jemaat Tuhan mula-mula itu pakainya kitab Mazmur. Apa yang akan representing atau bisa bahasa doa, lagu atau nyanyian yang bisa mengungkapkan rasa mereka yang paling dalam, yaitu kitab Mazmur. Jadi saya mau pikir saya taruh logonya maybe Spotify my Bible. Okay, what is my playlist for the day? Siri, please play a song from the book of Psalms. Psalm 23. Iya, kalau kita bisa akrab banget ya. Sekarang kan aja orang bilang di musim-musim hidup kamu ya lagu apa yang kamu ingat, itu kan pasti when you sing the song yang langsung teringat kan momennya. Kita ada theme songnya. Iya. Lagu ini dinyanyikan kita ingat momen, experience. Entah itu udah 10 tahun lalu, kalau lagu itu muncul, it click, mengungkap rasa gitu loh. Nah sekarang Mazmur nih, kitab Mazmur, kita bisa dalami seperti itu. Karena yang paling paham spektrum perasaan manusia itu semua ada di Mazmur tuh. Gitu ya. Nah itu tadi deep reading. Kemudian yang ketiga, izinkan firman menguasai dirimu. Ya, datang dengan kesediaan untuk mendengar, menerima, meresponi, dan menjadi hamba dari firman Tuhan, bukannya tuan dari teks firman itu. Kita nih hamba. Dan kita hadir di depan sang firman, di depan tuan daripada firman Tuhan itu. Jadi seperti Maria ya. Seperti Maria berkata, Be it unto me according to your word. Aku hambamu. Aku adalah hambamu. Iya. Oke, kemudian yang keempat, firman adalah subjek, saya adalah objek. Dalam membaca Alkitab dengan rela kita berdiri di hadapan firman dan menanti dia menguasai dan menangani kita. Jadi kan ini juga sikap yang respectful ya terhadap firman. Kita nggak bisa baca firman seperti kita layaknya baca koran atau ya sekarang orang nggak baca koran mungkin ya, baca sosial media lah yang scrolling serba cepat seperti itu. Ya nggak bisa gitu loh. Karena kita sedang hadir berhadapan dengan Tuhan. Tuhan mau tangani saya di area mana, terserah Tuhan kan gitu ya. We are open untuk Tuhan menghandle kita. Jadi firman kita adalah objeknya, bukan kita subjeknya, gitu loh. Dia adalah subjek, kita adalah objek, gitu kan. Nah yang berikutnya di sini saya catat pendekatan yang rendah hati, reseptif dan penuh kasih. Tahu diri lah ini ya, kita nggak bisa terburu-buru. Lalu mentalitas problem solving versus keterbukaan untuk misteri, yaitu Allah sendiri. I mean, kita pernah ngomong bahwa open my eyes to the wonder of your word. Ada ya itu di dalam Mazmur. Buka mataku untuk melihat keajaiban-keajaibanmu dalam firman. Jadi waktu kita membaca Alkitab, kita perlu tahu bahwa ada momen ilahi tuh di situ tuh, di mana Tuhan membukakan misteri mengenai dirinya. Kalau kamu recall Ki, saya kalau berdoa nih menjelang pemberitaan firman, saya akan bilang, saya akan sometimes digerakkan untuk berdoa, Tuhan perkenalkan dirimu kepada kami. Lebih lagi. Coba kalau ditanya yang hadir semuanya Kristen, yang hadir udah lahir baru. Maksudnya perkenalan apa lagi nih?
ada dimensi-dimensi yang lain yang lebih dalam yang kita belum tahu. Sama seperti orang pacaran, emangnya udah langsung kenal. Orang menikah aja ada loh dimensi-dimensi dari pasangannya, Penemuan-penemuan ya. temuan-temuan baru yang dia temukan gitu loh. Jadi apa namanya, kita nggak bisa gunakan Alkitab serta-merta untuk cari solusi. Gue mau baca nih, apa nih solusinya nih, racikannya nih, ya, ini kayak gini. Oh, jadi perangnya caranya begitu. Oh, ngomong itu kan udah mentalitas problem solving ya. Dan banyak jurus yang seperti itu kita pakai kalau kita baca informasi, kalau kita baca buku manual handphone, manual laptop, ya kita lagi mempelajari apps, kita mau problem solve, kan gitu. Tapi dengan Alkitab nggak bisa kayak gitu. With the Bible, we want to get to know a person. Kita mau kenalan dengan seseorang. Jadi kita perlu terbuka pada saat Tuhan singkapkan sisi kesetiaannya, ya, konsistensinya, ya kan? Ada misteri-misteri itu yang dengan indah Tuhan akan singkapkan pada saat kita membaca firman Tuhan gitu loh. So ini hal-hal ini ya, items ini yang kemudian perenungan macam ini yang saya katakan atau pembacaan yang seperti ini akan kemudian menyebabkan terjadinya formasi atau pembentukan di dalam diri kita, ya. Jadi silahkan kawan-kawan sekalian boleh membaca wide, ya, tapi juga perlu deep. Membacalah secara informasional, tapi juga perlu ada formasional. Dengan demikian, disiplin membaca Alkitab dalam setahun, ya LBC menggalakkan itu sekarang tahun kedua kita untuk membaca itu. Kemudian ada faedahnya bagi kita that we are actually being formed into the image of Christ. Kita jadi semakin serupa Kristus, bukan sekedar selesai membaca Alkitab setahun. Yes. Gitu. Hopefully ini menolong Anda semua untuk bisa melakukan, merenungkan tadi, dan bisa melihat dinamikanya, bahkan manfaatnya. Ya saya rasa kalau kita semua mau melihat dan menjadi orang seperti Mazmur 1 ayat yang ketiga, Anda akan dengan sukarela lakukan bagian merenungkan. Karena ternyata itu yang sangat menentukan ya. Iya. Untuk seseorang bisa menghasilkan buah pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Right. Tidak pernah layu daunnya loh. Yes. Bukan berarti orangnya tidak pernah merasa capek ya, tapi orang tersebut menunjukkan sebuah gairah, passion kepada Tuhan dan bikin dia tidak akan pernah surut iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan apa saja yang dilakukannya berhasil. Tentu saja berhasil bukan di mata dunia, namun di hadapan Tuhan yang memuridkan dia. Right. Dan buka hati Anda untuk bisa mengalami groundbreaking bersama dengan Tuhan. Dan temukan pembelajaran-pembelajaran berharga di sana pada saat Tuhan merekonstruksi Anda untuk menjadi serupa dengan Dia. Oke, kita akan terus lanjutkan tentunya dalam pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Jadi tetap menjadi pembelajar setia bersama dengan kita, para teman-teman semua, sobat-sobat For Your Insight. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. God bless you.